Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan latihan soal US part 4 dimulai dari soal nomor 25. Nah, di soal nomor 25 ini, Ali memainkan alat musik dengan frekuensi 990 Hz sambil bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Ali mendekati Eddie yang juga sedang bergerak mendekatinya dengan kecepatan 4 meter per second. Kecepatan rambat bunyi di udara saat itu sebesar 332 meter per second. Frekuensi yang didengar Eddie sebesar titik-titik-titik. Nah, dari cerita soal nomor 25 tersebut, di sini ada Ali dan Eddie yang bergerak saling mendekati. Nah, Ali sebagai sumber karena Ali memainkan alat musik. Nah, Eddie sebagai pendengar. Ya, jadi Ali ini sebagai sumber disimbolkan dengan S dan Eddie ini disimbolkan dengan P sebagai pendengar atau pengamat. Nah, kecepatan dari Ali Vs itu 2 meter per second. Nah, Vp kecepatan dari Eddie ya pengamat jadi 4 meter per second. Nah, di sini harus kita berikan tanda apakah dia mendekati atau dia menjauh. Nah, ibaratnya sumber itu S sebagai setan, pengamat atau pendengar itu P sebagai pahala. Nah, ketika setan mendekat berarti nilainya min, dan ketika pahala mendekat dia nilainya plus. Cara seperti itu untuk memudahkan kita mengingatnya dia positif atau negatif gitu ya. Nah, jadi kalau sumber mendekat, ibaratnya seperti setan mendekat, berarti nilainya min. Nah, pengamat mendekat atau pahala mendekat, berarti nilainya adalah plus. Yang kemudian frekuensi sumber itu 990 Hz dengan nilai V-nya itu 332 meter per second. Pertanyaannya frekuensi yang didengar oleh pengamat, FP. Nah, jika FP, maka di sini V plus VP. Nah, jadi VP di atas ya. Kalau ditanya FP. Kalau ditanya FS, berarti nanti VS di atas. Nah, FP sama dengan V plus VP, karena VP-nya plus, ya. Dibagi V min VS, karena VS-nya min, dikali FS. Nah, berarti 332 ditambah 4 dibagi 332 dikurang 2 dikali 990. 332 dikurang 2 itu adalah 330. Dicoret sama 990 dapat 3 di atas, maka 3 kali 3, 36 itu adalah 1008 Hz. Maka frekuensi yang didengar oleh pengamat atau yang didengar oleh Eddie itu sebesar 1008 Hz. Jadi jawaban untuk soal nomor 25 itu yang A. Nah, yang selanjutnya soal nomor 26 ini tentang interferensi celah ganda. Dalam percobaan interferensi celah ganda di laboratorium digunakan sinar monokromatik dengan panjang gelombang 450 nanometer. Sehingga pada layar yang berjarak L dari celah teramati lebar pita terang ketiga dari terang pusat sebesar P. Jika sinar yang digunakan diganti dengan sinar dengan panjang gelombang 600 nanometer, langkah yang paling tepat dilakukan agar lebar pita terang ketiga dari terang pusat tetap sebesar P adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini ada dua kondisi di mana yang diubah itu adalah nilai panjang gelombangnya. Supaya nilai yang lainnya itu tetap, maka jarak dari layar ke celahnya itu bagaimana gitu ya. Nah, di sini persamaan yang digunakan itu adalah dP per L. D itu adalah jarak antar celah, P itu adalah jarak dari pita terangnya ke terang pusat, L itu adalah jarak dari celah ke layar, N itu adalah jumlah tadi pitanya keberapa ya, kemudian lambda itu adalah panjang gelombang yang digunakan. Nah, di kondisi awal itu kan panjang gelombangnya 450. Nah, berarti dP per L sama dengan N dikali 450. Nah, supaya besaran D, P, dan N-nya sama, sedangkan panjang gelombangnya diubah menjadi 450, L-nya itu harus bagaimana gitu. Nah, supaya hasilnya ketika kita menggunakan 600 itu berubah menjadi 450, maka L-nya itu harus berubah menjadi 3/4 L. Nah, maka dari L semula ini, supaya L-nya itu berubah menjadi 3/4 L, maka layarnya itu digeser, ya. Menggeser layar mendekati celah sebesar 1/4 L. Jadi kalau misalkan layarnya ini digeser 1/4 L mendekati celah, maka jarak dari celah ke layar itu berubah menjadi 3/4 L. Berarti jawabannya itu yang A. Selanjutnya soal nomor 27, seorang memiliki punktum proksimum 80 cm dan punktum remotum 25 meter. Agar orang tersebut dapat melihat seperti mata normal, ia harus memakai kacamata yang kekuatannya titik-titik-titik. Nah, jadi
PP ini itu adalah jarak dekat. Jadi titik dekat seseorang dapat membaca itu 80 cm. Jika lebih dekat dari 80 cm itu dia tidak bisa fokus, ya. Berarti jarak terdekat yang dapat dia baca itu adalah 80 cm. Dan PR itu adalah titik terjauh seseorang dapat melihat. Nah, di sini sebesar 25 meter. Nah, di sini karena opsinya itu ada 2 lensa, berarti kelainan yang diderita oleh orang tersebut itu adalah presbiopi ya, di mana dia harus menggunakan lensa positif dan juga lensa negatif. Nah, di sini PP-nya itu kan 80 cm dan PR-nya itu adalah 25 meter. Nah, SN ini adalah jarak baca normal ya. Jadi titik terdekat untuk membaca normal itu adalah 25 cm. Nah, untuk yang pertama, lensa positifnya itu dihitung dari 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi PP. Maka 100 dibagi 25 dikurang 100 dibagi 80. 100 dibagi 25 itu 4, dikurang 1,25 itu jadi 2,75 plus ya, 2,75 dioptri. Sedangkan untuk lensa minusnya itu adalah 1 per PR, min 1 per PR. Kalau kita gunakan dalam meter. Kalau dia sentimeter, maka kita gunakan 100 ya. Karena di sini PR-nya 25 meter, jadi kita gunakan 1 per PR. Min 1 per 25, jadi min 0,04 dioptri. Nah, berarti kuat lensa yang digunakan orang tersebut itu adalah plus 2,75 dioptri dan min 0,04 dioptri. Jadi jawaban untuk soal nomor 27 itu yang C. Yang berikutnya soal nomor 28. Gelombang elektromagnetik banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, dapat merugikan dan membahayakan manusia antara lain, menyebabkan kerusakan jaringan saraf dan merusak sistem kekebalan manusia. Gelombang elektromagnetik yang lebih berperan pada hal di atas adalah, nah, dari yang diceritakan tadi, jawabannya itu adalah sinar X. Jadi untuk materi gelombang elektromagnetik ini silakan kalian cari spektrum, kemudian kalian cari manfaat dan bahayanya. Nah, untuk soal nomor 29 ini tentang listrik dinamis arus searah untuk satu loop, diberikan rangkaian listrik arus searah satu loop yang terdiri dari 4 buah baterai dan 4 buah resistor seperti gambar di bawah ini. Sesuai gambar rangkaian listrik arus searah di atas, maka tegangan listrik antara titik A dan C adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kan ada loop A, B, C, D ya. Yang ditanya itu adalah tegangan dari titik A ke titik C. Nah, caranya itu adalah kita harus mencari arus yang mengalir dari loop yang ada ini. Nah, caranya itu adalah jumlahkan GGL sama dengan I dikali jumlahkan resistornya. Maka di sini karena nggak ada simbolnya ya, kita langsung aja. Untuk GGL yang 20 ini, kan dia dari strip kecil ke strip besar. Berarti dia plus. Kalau dari kecil ke besar plus. Tapi kalau dari besar ke kecil berarti dia min. Besar ke kecil berarti dia min. Maka di sini 20 plus 30 min 8 min 12. Sama dengan I dikali R-nya kita jumlahkan. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Nah, berarti 30. Ya, berarti 30 sama dengan I dikali 30. Maka besarnya I adalah 1 ampere. Nah, setelah mendapatkan I-nya 1 ampere, fokus kita adalah titik dari A ke C. Nah, dari A ke C ini VAC sama dengan sigma GGL dikurang I dikali R. I-nya itu yang sudah kita hitung tadi dan R-nya itu untuk R dari titik A ke titik C saja. Nah, berarti sigma GGL-nya itu adalah 20 ditambah 30 dikurang 1 dikali R-nya itu 5 tambah 6, 11. Nah, berarti 60 dikurang 11 berarti sebesar 49 volt. Jadi untuk soal nomor 29 jawabannya yang E. Nah, untuk nomor 30 ini materinya tentang gaya kolom. Perhatikan grafik hubungan antara gaya kolom F terhadap jarak antara dua muatan R berikut ini. Nah, di sini pertanyaannya besar muatan masing-masing bila besar kedua muatan sama besar adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini grafik yang ada itu merupakan grafik gaya terhadap jarak untuk dua buah muatan yang nilainya sama besar. Nah, pada dasarnya persamaan yang digunakan itu adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, disebutkan Q1-nya sama dengan Q2 sama dengan Q. Berarti di sini berubah menjadi F sama dengan kaki kuadrat per R. Yang ditanya itu adalah besar muatannya. Maka Q kuadrat itu adalah F dikali R kuadrat dibagi K. Nah, kita gunakan
F dan R yang berhubungan. Di sini ketika F-nya kita gunakan 90, maka R yang kita gunakan itu adalah 10 cm. Nah, untuk R-nya harus diubah ke dalam meter. Berarti di sini F-nya 90 dikali R-nya itu 0,1 atau 10 pangkat min 1 dikuadratkan dibagi K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 9-nya kita coret, berarti di sini 10 pangkat min 1 dikuadratkan itu kan 10 pangkat min 2 ya. Di sini masih ada 10 pangkat 1, berarti 10 pangkat min 1. 10 pangkat 9 positif di bawah, naik jadi min 9, min 1, min 9 jadi min 10. Nah, jadi ini 10 pangkat min 10 ya. Ini di sini ada coretan. Nah, itu untuk Q kuadratnya. Nah, untuk Q-nya berarti akar 10 pangkat min 10. Jadi jawabannya itu adalah Q sama dengan 10 pangkat min 5 kolom. Jadi jawaban untuk soal nomor 30 itu adalah yang D. Untuk soal nomor 31, ini adalah tentang hubungan antara beda potensial, kemudian muatan, dan keping sejajar. Nah, berarti di sini sekelompok siswa melakukan percobaan menentukan kapasitas kapasitor jenis keping sejajar. Data yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, di sini beda potensialnya atau V-nya, kemudian untuk jumlah muatannya itu satuannya dalam pikokolom. Nah, pikokolom ke kolom itu adalah 10 pangkat min 12 ya. Jika jarak antar keping itu 4,425 cm dan epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, maka luas keping kapasitor tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini persamaan yang digunakan itu adalah V sama dengan Q dikali D dibagi A dikali epsilon 0. Karena yang ditanya A, maka A itu adalah Q dikali D dibagi V dikali epsilon 0. Q-nya kita gunakan yang 2 ini ya, 2 pikokolom itu berarti 2 kali 10 pangkat min 12. Dikali D-nya itu dalam sentimeter diubah ke meter. Jadi 4,425 dikali 10 pangkat min 2. Dibagi V-nya itu 1 dikali epsilon 0 itu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, di sini 8,85 dicoret dengan 4,425, di sini dapat 2 di bawah, 2-nya dicoret dengan 2 di atas. Kemudian 10 pangkat min 12 di atas dicoret dengan 10 pangkat min 12 di bawah. Maka hasilnya itu tinggal 10 pangkat min 2 di atas. Nah, satuannya itu kan meter kuadrat. Karena di opsi mintanya cm kuadrat, maka dari meter ke cm itu turun 2 kali, karena satuan luas berarti dikali 2. 10 pangkat 4. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 4 berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Jadi, A-nya sama dengan 100 cm kuadrat. Atau jawaban untuk soal nomor 31 itu adalah yang E. Yang terakhir untuk soal pembahasan part 4, nomor 32. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kalian diberikan 4 pernyataan dan pertanyaannya itu adalah pernyataan di atas yang dapat dilaksanakan untuk menyikapi keterbatasan energi adalah titik-titik-titik. Nah, sebenarnya pernyataan nomor 1 sampai 4 ini semuanya positif, cuman yang sesuai untuk menyikapi keterbatasan energi itu adalah yang 3 dan 4. Jadi, untuk menyikapi keterbatasan energi itu, kita harus mengurangi ketergantungan dalam pemakaian bahan bakar fosil, dan yang keempat itu mendorong secara masif pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan. Jadi soal nomor 32 itu jawabannya yang 3 dan 4.